Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa ketemu kembali dalam materi pembelajaran pengamalan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada kesempatan kali ini, Ustadzah akan membahas tentang nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, khususnya sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, ini kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya orang tua kita ikut berpartisipasi dalam pemilu. Kemudian orang tua kita juga rajin atau taat membayar pajak. Pajak ini dikenakan pada setiap rakyat. Yang berikutnya adalah mentaati peraturan lalu lintas. Kalian sering lihat ketika di pagi hari, Pak Polisi lalu lintas berdiri di tengah jalan. Di sini pengguna jalan selalu taat dan patuh, karena kalau tidak akan terjadi kecelakaan. Kemudian, contoh yang berikutnya adalah ikut aksi bela negara jika negara dalam keadaan perang. Nah, ini dikenakan kepada orang yang sudah dewasa. Kalau kalian yang masih anak-anak, kalian cukuplah belajar dengan rajin. Nilai yang berikutnya adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dengan azas kekeluargaan. Dan yang terakhir adalah keputusan musyawarah harus dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan bersama. Tiga nilai di atas itu dapat kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya adalah jika kalian terlibat dalam kegiatan diskusi, misalkan dalam pemilihan ketua kelas atau penentuan ketua kelompok belajar misalkan. Nah, pada proses diskusi tersebut kita tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Karena apa? Bisa memicu terjadinya pertengkaran. Contoh yang berikutnya adalah tidak boleh mengambil keputusan sendiri jika itu menyangkut masalah umum. Kecuali kalau itu adalah kepentingan pribadi, kita boleh mengambil keputusan sendiri. Tapi kalau menyangkut masalah umum itu contohnya yang berhubungan atau berkaitan dengan orang banyak. Nah, ini harus diambil keputusan secara bersama-sama. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah menghargai pendapatan. Mungkin teman kita saat berpendapat itu tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan, tetapi kita sebaiknya tidak membulinya atau mengolok-oloknya. Cukuplah kita hargai, kita dengarkan, dan nanti dalam forum rapat itu baru kita tentukan pendapat mana yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Contoh yang selanjutnya adalah lapang dada menerima hasil rapat. Walaupun hasil rapat itu terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi karena sudah diputuskan orang banyak dan disepakati, maka seharusnya kita lapang dada. Lapang dada itu tidak ngerundel, tapi dengan rasa ikhlas ya, dan bertanggung jawab melaksanakan dan menerima hasil rapat. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan hasil musyawarah dengan ikhlas. Nah, ini berkaitan dengan lapang dada tadi ya. Kalau kita bisa menerima hasil rapat, otomatis kita akan belajar ikhlas melaksanakan hasil rapat dengan penuh tanggung jawab. Demikian anak-anak, materi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila khususnya sila keempat. Yang terakhir adalah tugas terampil PKN. Di sini, amatilah lingkungan keluargamu dan masyarakat sekitarmu. Kemudian tulislah 3 contoh peristiwa atau kejadian di keluargamu yang cara memutuskannya diambil dengan cara bermusyawarah. Tugas yang kedua adalah tulislah 3 contoh peristiwa kejadian di lingkungan sekitar masyarakat yang cara memutuskannya diambil melalui musyawarah. Terima kasih anak-anak. Demikian materi PKN yang telah Ustadzah sampaikan. Semoga bermanfaat untuk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.